Good morning students, so today we are going to learn about showing intention or plan and simple future tense. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengutarakan niat atau rencana kepada seseorang dan juga tensi simple future. Baiklah, yang pertama adalah showing intention or plan, mengutarakan niat atau rencana. Nah, di sini ada beberapa contoh ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan niat atau rencana kepada seseorang. Yang pertama, what are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Dan kalian bisa merespon, we would like to go to cinema. Kami ingin pergi ke bioskop. Kemudian, do you have any plan for the weekend? Apakah kalian punya rencana untuk akhir pekan? Kalian bisa menjawab, I will help my mother. Saya akan membantu ibu saya. Are you thinking of going out somewhere? Apakah kalian atau kamu berpikir untuk pergi ke suatu tempat? Kalian bisa menjawab, I would rather stay at home. Saya mendingan tetap di rumah. Do you have any intention of meeting him tonight? Apakah kamu atau kalian punya niat untuk bertemu dengannya nanti malam? We are going to have a party. Kami akan mengadakan sebuah pesta. Is it your intention to study abroad? Apakah kamu berniat untuk belajar di luar negeri? Kalian bisa jawab, I'm going to go to Swiss next week. Saya akan pergi ke Swiss minggu depan. Oke, sampai di sini paham ya? Itu adalah bagaimana cara kalian mengutarakan niat atau rencana kalian kepada seseorang. Lanjut ke simple future tense. Ini adalah grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris. Ada banyak ya. Salah satunya adalah simple future tense. Tenses ini secara umum ada 3, ada simple present, simple future, dan juga simple past. Simple present menerangkan kegiatan pada masa sekarang, simple past menerangkan kegiatan pada masa lalu, dan simple future menerangkan kegiatan pada masa depan. Nah, hari ini kita fokuskan ke simple future tense, menerangkan kegiatan pada masa depan. Nah, untuk membuat kalimat simple future tense, kalian menggunakan will and be going to yang artinya adalah akan. Oke, kita langsung saja ke rumusnya. Di sini ada rumus formula will. Jadi kalau kalian ingin menggunakan will, rumusnya subject plus will plus verb atau kata kerja. Subject kalian sudah mempelajari di materi sebelumnya, itu ada I, you, she, he, it, we, they. Oke. Kemudian plus will dan plus verb atau kata kerja. Kata kerja itu seperti apa saja? Misalnya kata kerjanya makan, tidur, nonton, itu kata kerja. Berbelanja, membeli, menjual, itu kata kerja. Oke. Contoh dalam kalimat. Ini adalah kalimat positifnya. You will buy a book later. Nah, di sini ada subject, menggunakan will dan juga kata kerja. Kamu akan membeli sebuah buku nanti. Ini adalah kalimat positif. Kemudian kalimat tanyanya. Will-nya kita pindahkan ke depan, jadinya will you buy a book later? Akankah kamu membeli sebuah buku nanti? Ya, apa? Ini adalah kalimat tanya. Kemudian yang untuk kalimat negatif, kalian tinggal menambahkan not di sini. Tuh, kalimat negatif kalian menambahkan not di sini. You will not buy a book later. Kalian atau kamu tidak akan membeli sebuah buku nanti. Oke? Lanjut ke formula be going to. Nah, jika kalian ingin menggunakan be going to, rumusnya S subject plus to be itu ada 3, ada am, is, are, plus going to plus verb atau kata kerja. Oke? Subject plus to be. Nah, kalian harus tahu dulu pasangan subject dan to be itu seperti apa. Kalau subjeknya I, maka to be-nya am. He is, she is, they are, we are, it is. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Contoh dalam kalimat. You are going to meet Jane tonight. Nah, subject plus to be plus going to plus kata kerja. Kamu akan bertemu dengan Jane nanti malam. Itu kalimat positif. Kemudian untuk kalimat tanyanya, are you going to meet Jane tonight? Apakah kamu
akankah kamu bertemu dengan Jen nanti malam? Seperti itu. Nah, kita pindahkan to be-nya di sini. Kemudian subject dan juga going to. Are you going to meet Jen tonight? Akankah kamu bertemu dengan Jen nanti malam? Dan untuk yang kalimat negatif, you are not going to meet Jen tonight. Kamu tidak akan bertemu dengan Jen nanti malam. Nah, tambahkan not di sini. You are not going to meet Jen tonight. Oke, paham ya? Kalau tidak paham, silahkan kalian simak atau pelajari lagi berulang-ulang kali sampai kalian paham. Oke, lanjut ke the use of will and be going to. Kegunaan will dan be going to. Apa saja kegunaan mereka berdua? Nah, yang pertama adalah be going to. Itu gunanya adalah untuk mengungkapkan suatu rencana. Nah, ini gunanya untuk mengungkapkan suatu rencana. Contoh, he is going to spend his vacation in Kaliurang. Dia akan menghabiskan liburannya di Kaliurang. I'm going to be an actor when I grow up. Saya akan menjadi seorang aktor ketika saya tumbuh besar. Michelle is going to begin medical school next year. Michelle itu akan mulai sekolah kedokterannya tahun depan. Oke? Nah, ini dia. Nih, rencana dia untuk menghabiskan liburannya di Kaliurang. Terus yang kedua ini, rencana dia untuk menjadi aktor. Kemudian yang Michelle ini, dia rencananya untuk sekolah kedokteran tahun depan. Lanjut ke will. Nah, di sini ada kegunaan will. Itu mengungkapkan tindakan sukarela atau bantuan. Contoh, I will send you the information when I get it. Saya akan mengirimkanmu informasi ketika saya memperolehnya. I will translate the email so Mr. Smith can read it. Saya akan menerjemahkan email sehingga Mr. Smith bisa membacanya. Will you help me move this heavy table? Akankah kamu menolongku memindahkan meja berat ini? Tuh ya. Nih, paham ya? Lanjut ke kegunaan yang kedua, mengungkapkan suatu janji. Jadi kegunaan will yang kedua itu adalah untuk mengungkapkan suatu janji. Contoh, I will call you when I arrive. Saya akan memanggilmu ketika saya sampai. If I am elected President of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance. Jika saya terpilih menjadi seorang Presiden Amerika Serikat, saya akan memastikan setiap orang itu mempunyai akses untuk asuransi kesehatan yang tidak mahal atau yang murah. I promise I will not tell him about the surprise party. Saya berjanji tidak akan mengatakan padanya tentang pesta kejutan. Nah, itu adalah fungsi will yang kedua. Selanjutnya, fungsi will and be going to yaitu untuk mengungkapkan suatu prediksi. Contoh, the year 2021 will be a very interesting year. Kalian juga bisa menggunakan be going to di sini. The year 2020 is going to be a very interesting year. Artinya sama ya. Tahun 2021 itu akan menjadi tahun yang menarik. Nah, kemudian contoh yang kedua, John Smith will be the next president. John Smith is going to be the next president. Artinya sama aja ya. John Smith itu akan menjadi presiden berikutnya. Jadi will and going to itu bisa kalian gunakan untuk mengungkapkan suatu prediksi. Oke, lanjut ke would like. Nah, kalian juga bisa menggunakan would like plus to plus verb untuk membicarakan tentang ambisi, harapan dan juga pilihan. Would like itu artinya adalah ingin atau mau, ya, would like. Contohnya, I would like to speak English fluently. Saya mau atau saya ingin berbicara bahasa Inggris secara lancar. I wouldn't like to dance beautifully. Saya tidak ingin menari dengan indahnya. I would like to go to London for Christmas and my sister's wedding. Saya ingin pergi ke London untuk hari Natal dan juga pernikahan saudara saya. Nah, ini adalah kegunaan dari would like ya. Ada will, be going to, dan juga ada would like. Kalau would like ini artinya ingin atau mau. Oke, kalian paham ya? Nah, di buku LKS kalian bisa lihat di halaman 28. 28 itu tentang showing tension and simple future.
Oke. Dan untuk latihannya silahkan kalian kerjakan dulu di LKS halaman 32. Nah, di situ ada latihan soal, kalian ada 15 nomor, kalian isi semua. Setelah kalian selesai mengisi, nanti akan kalian bisa pindahkan ke e-learning. Jadi kalian pelajari dulu materinya sampai kalian paham. Setelah itu baru kalian mengisi latihan yang ada di LKS. Oke, paham ya? Oke, baiklah, sekian dari saya. Silahkan kalian untuk jika belum paham, silahkan untuk diulangi lagi sampai kalian paham. Oke. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini, and thank you for your attention.